Sobat Dongeng, jumpa lagi di channel Dongeng Sejarah. Kali ini akan mengulas sejarah tentang Kesultanan Aru. Kesultanan Aru atau Haru merupakan sebuah kerajaan yang ada di wilayah pantai timur Sumatera Utara. Nama kerajaan ini disebutkan dalam kitab Pararaton, yang tepatnya disebut di dalam Sumpah Palapa, yaitu Sira Gajah Mada Papatih Amungkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Yang artinya adalah dia, Gajah Mada, sebagai Patih Amungkubumi tidak ingin melepaskan kuasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan kuasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Serang, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan kuasa. Itulah Sumpah Palapa Gajah Mada yang tertuang dalam kitab Pararaton. Namun tidak tercatat lagi dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama sebagai negara bawahan sebagaimana tertulis dalam Pupuh 13. Sementara itu dalam Suma Oriental disebutkan bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan yang sangat kuat, penguasa terbesar di Sumatera, yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan memiliki pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal asing. Dalam Sulatus Selatin, Haru disebut sebagai kerajaan yang setara kebesarannya dengan Malaka dan Pasai. Peninggalan arkeologi yang dihubungkan dengan kerajaan Haru telah ditemukan di kota Cina dan kota Rantang. Mengenai letak kerajaan ini, terdapat perdebatan tentang lokasi dari pusat kerajaan Haru. Sebagian berpendapat bahwa kerajaan ini berada di wilayah Delhi, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa kerajaan Haru berpusat di muara Sungai Panai. Groenewold menegaskan bahwa lokasi kerajaan Aru berada kira-kira di muara Sungai Barumun, Padang Lawas, dan Gils menyatakan di dekat Belawan. Sementara ada juga yang menyatakan lokasi kerajaan Aru berada di muara Sungai Wampu, Teluk Haru atau Langkat. Dalam perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 Masehi, kerajaan Aru tidak disebutkan, tetapi diindikasikan adanya 8 kerajaan di Pulau Sumatera yang seluruh penduduknya penyembah berhala. Kunjungan ini bertepatan dengan pembentukan negara-negara pelabuhan Islam pertama. Beberapa kerajaan yang disebutkan yaitu Perlak, Barus, Basman, Samudra, yang kemudian dikenal sebagai Samudra Pasai. 3 kerajaan lainnya tidak disebutkan. Sumber lain menambahkan adalah Lamuri dan Batak. Kerajaan Haru pertama kali muncul dalam kronik Tiongkok pada masa dinasti Yuan, yang menyebutkan bahwa Kubilai Khan menuntut tunduknya penguasa kerajaan Haru kepada Tiongkok pada tahun 1282 Masehi, yang ditanggapi dengan pengiriman upeti oleh penguasa Haru pada tahun 1295 Masehi. Islam masuk ke kerajaan Haru sekitar abad ke-13. Kemungkinan kerajaan Haru lebih dulu memeluk agama Islam daripada kerajaan Pasai, seperti yang disebutkan dalam Sulatus Salatin. Sementara penduduknya masih belum semua memeluk agama Islam. Pada abad ke-15, sejarah dinasti Ming menyebutkan bahwa Sultan Husin, penguasa Haru, mengirimkan upeti pada Tiongkok pada tahun 1411 Masehi. Dan setahun kemudian Haru dikunjungi oleh armada Laksamana Cheng Ho pada tahun 1431 Masehi. Kemudian Cheng Ho kembali mengirimkan hadiah pada Raja Haru, tetapi saat itu
tidak lagi membayar upeti pada Tiongkok. Pada masa itu Haru menjadi saingan dari Kesultanan Malaka sebagai kekuatan maritim di Selat Malaka. Konflik kedua kerajaan ini dideskripsikan baik dalam Suma Oriental maupun dalam sejarah Melayu. Dan pada abad ke-16, Kerajaan Haru merupakan salah satu kekuatan penting di Selat Malaka selain Pasai. Portugal yang pada tahun 1511 Masehi menguasai Malaka serta bekas Kesultanan Malaka yang memindahkan ibu kotanya ke Bintan. Lalu Kerajaan Haru menjalin hubungan baik dengan Portugal, dan dengan bantuan mereka Kerajaan Haru menyerbu Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1526 Masehi dan membantai ribuan penduduknya. Hubungan Haru dengan Bintan lebih baik daripada sebelumnya, dan Sultan Mahmud Syah menikahkan putrinya dengan Raja Haru, yaitu Sultan Hussein. Setelah Portugal mengusir Sultan Mahmud Syah dari Bintan pada tahun 1526 Masehi, Haru menjadi salah satu negara terkuat di Selat Malaka. Namun ambisi tersebut dihempang oleh munculnya Aceh yang mulai menanjak. Dan menurut catatan Portugal menyebutkan bahwa dua serangan Aceh pada tahun 1539 Masehi, dan di sekitar masa itu Raja Haru yaitu Sultan Ali Boncar terbunuh oleh pasukan Aceh, dan istrinya Ratu Haru kemudian meminta bantuan baik pada Portugal di Malaka maupun pada Johor. Johor merupakan penerus Kesultanan Malaka dan Bintan. Armada Johor menghancurkan armada Aceh di Haru pada tahun 1540 Masehi. Aceh kembali menaklukkan Haru pada tahun 1564 Masehi. Sekali lagi Haru berkat bantuan Johor berhasil mendapatkan kemerdekaannya, seperti yang dicatat oleh Hikayat Aceh dan sumber-sumber Eropa. Namun pada akhir abad ke-16, kerajaan ini hanyalah menjadi bidak dalam perebutan pengaruh antara Aceh dan Johor. Kemerdekaan Haru baru benar-benar berakhir pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dari Aceh yang naik tahta pada tahun 1607 Masehi. Dalam surat Iskandar Muda kepada Bes bertanggal tahun 1613 Masehi dikatakan bahwa Raja Aru telah ditangkap, 70 ekor gajah dan sejumlah besar persenjataan yang diangkut melalui laut untuk melakukan peperangan di Aru. Dalam masa ini disebutkan Haru atau Aru juga digantikan dengan nama Delhi. Wilayah Haru kemudian mendapatkan kemerdekaannya dari Aceh pada tahun 1669 Masehi dengan nama Kesultanan Delhi. Hingga terjadi sebuah pertentangan dalam pergantian kekuasaan pada tahun 1720 Masehi yang menyebabkan pecahnya Delhi dan dibentuknya Kesultanan Serdang pada tahun 1723 Masehi. Berkaitan dengan penguasa Aru, tidak dapat dipisahkan dengan peran dari 4 raja yang menurut Peret telah ada sebelum pengaruh Aceh. Raja Urung di pesisir ini meliputi Urung Sunggal, Urung 12 Kota, Urung Sukapiring, dan Urung Senembah, yang masing-masing berkaitan dengan Raja Urung di dataran tinggi Karo, yakni Urung Telu Kuru Merga Karo Karo, Urung 12 Kota Merga Karo Karo, Urung Sukapiring Merga Karo Karo, dan Urung 7 Kota Merga Barus. Keempat raja ini berperan penting dalam penentuan calon pengganti Sultan di Delhi Serdang dengan menempatkan Datuk Tunggal sebagai ulun janji. Oke Sobat Dongeng, itulah sejarah dari Kesultanan Aru. Semoga bermanfaat. Nah Sobat Dongeng, jangan lupa share sebanyak-banyaknya video tentang sejarah ini ya, agar semakin banyak generasi muda yang melek tentang sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.